Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kuruk sumangeta. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam dialog spesial talk show pembentukan forum sinergitas antar pemangku kepentingan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak yang berhadapan hukum di Kabupaten Maros. Ini adalah salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar bekerja sama dengan The Asia Foundation, Tribun Timur, Peradi, dan Pusat Bantuan Hukum. Dan seperti biasanya di dalam setiap kegiatan kita ini diharapkan dan sangat diharapkan dihadiri oleh penentu kebijakan, stakeholder yang terlibat langsung, bukan terlibat, yang terkait langsung dengan pemenuhan hak hukum masyarakat. Makanya di dalam setiap kesempatan diskusi seperti ini, kita selalu mengundang yang kita hormati dari Polrestabes, dari kepolisian, dari kejaksaan negeri, dari pengadilan negeri, ke pengadilan setempat. Dan khusus untuk kali ini telah hadir bersama kita dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Pak Muhammad Haidir, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau yang mewakili. Dinas Sosial juga Kabupaten Maros juga diharapkan bergabung dengan kita. Kemudian dari teman-teman Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar, Polrestabes Maros, Kejaksaan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Maros, serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Maros. Dan yang lebih anlaikan telah hadir bersama kita aktivis perempuan Sulawesi Selatan, pembela hak aktivis sosial Kak Emma Hussein juga sudah hadir bersama kita di tempat yang berbeda-beda. Jadi kita ini bercerai-berai tapi satu. Ada yang di warkop, ada yang di studio, ada yang di kantor, ada yang masih di rumah, di beberapa tempat, tapi kita satu dalam ruang Zoom meeting dengan satu tujuan, membicarakan upaya pemenuhan hak hukum bagi warga yang berhak untuk kita lindungi secara hukum, terkhususnya di Kabupaten Maros. Kenapa di Maros? Karena Maros mungkin salah satu daerah penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan paling dekat dari Kota Makassar. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya tidak perlu berpanjang lebar. Segera saya akan menyerahkan sepenuhnya ruang ini, kesempatan ini kepada Kakanda kita, fasilitator kita, Kak Andi Yuda Yunus, untuk memandu acara ini lebih jauh. Dan saya kira beliau akan memandu kita untuk berdialog, berdiskusi hingga pukul 12 lebih atau pukul 13.00 ke depan. Silakan Kak Yuda. Ya, terima kasih Pak Kamil untuk kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak sekalian, untuk pagi hari ini kita ada di webinar secara bersama-sama untuk mengikuti talk show dalam konteks pembentukan forum sinergitas antar pemangku kepentingan, tentu terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Maros. Bu Bapak sekalian, tadi Pak Kami sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya acara ini di live di YouTube, kemudian Facebook. Izinkan saya juga Pak Kami untuk menyapa followersnya dari YouTube yang disebut Tribuners ya. Saya kira saya lagi mencari tadi rupanya untuk ini sudah sampai pada angka 3 juta lebih ya untuk pemirsa. Jadi Bapak sekalian, hari ini acara kita di live untuk dua hal itu.
Nah, Ibu Bapak sekalian, kaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, hari ini kita akan membentuk forumnya, forum sinergitasnya. Sesungguhnya dalam konteks awal ini kita sudah ada aktivitas sebelumnya yang dilakukan oleh teman-teman LBH, yaitu melakukan audiens dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Maros dan juga organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Maros. Tentu semuanya itu yang berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Nah, selain itu sebenarnya Ibu Bapak sekalian, dalam konteks pemenuhan ini dan beberapa regulasi sudah ada disiapkan. Sebutlah Peraturan Kejaksaan RI mengeluarkan pedoman itu nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak. Kapolri juga kemarin ketika evaluasi 100 harinya, salah satu prestasi kepolisian itu 100 hari Kapolri yang baru adalah sekitar 1.800 kasus yang di restoratif justice, artinya diputuskan melalui di luar proses-proses peradilan, sehingga ini juga menjadi nuansa baik untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Selain itu, sebenarnya di kepolisian juga punya unit khusus. Jadi kalau dulunya kasus-kasus perempuan dan anak diproses dalam yang melalui proses standar, sekarang ini dengan unit PPA, unit pelayanan perempuan dan anak di setiap polri, saya kira ini juga langkah maju. Sehingga ada perlakuan khusus bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Juga di konteks pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, paling tidak di Dinas Pemberdayaan Perempuan ada unit PPA, kemudian di Dinas Sosial ada Sakti Peksos. Saya kira ini juga bagian dari semua itu. Sesungguhnya pada hari ini kita akan menyatukan komitmen saja. Karena secara institusi dan personal kita punya komitmen untuk itu. Bagaimana menyatukan diri baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk dalam konteks sinergitas sebagai pemangku kepentingan untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah diperkenalkan beberapa narasumber, tapi saya meng-highlight ulang beberapa narasumber yang akan diskusi dengan kita sekalian. Paling tidak di catatan saya ada 7 orang. Pertama Pak Hedir, Direktur LBH Makassar, kemudian kedua Pak Joko B. Darmawan, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Maros. Terima kasih Pak Joko sudah hadir bersama kita. Kemudian Pak Herul SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros. Kemudian dari LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kelas 2 Maros, Pak Abdillah juga sudah hadir bersama kita. Kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, Kepala Dinasnya langsung Pak Idrus sudah hadir juga bersama kita. Kemudian Pak Ihsan mewakili Dinas Sosial sebagai Peksos ya, pekerja sosial di Kabupaten Maros, dan dari Peradi juga sudah hadir Pak Hasbi Abdullah SH, Wakil Ketua Peradi Makassar. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk hari ini proses yang akan kita lalui secara bersama-sama. Nanti saya akan mempersilahkan secara bergiliran kepada kita semua untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan situasinya, menyampaikan kira-kira kendalanya, dan mungkin ada saran-saran terkait dengan pembentukan forum ini dan juga pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang terjadi di lingkup kita masing-masing. Kemudian setelah itu akan ada sharing, mungkin pendalaman, mungkin pengayaan dari diskusi kita, dan nanti selanjutnya saya akan meminta kembali lagi kepada para narasumber untuk memberikan komitmen kaitan dengan pembentukan forum sinergitas ini. Nah, setelah itu saya akan merumuskan rencana tindak lanjut atau hal-hal yang akan dilakukan ke depan forum ini, sehingga tidak hanya menjadi sebuah tempat berkumpul, tapi sesungguhnya yang lebih urgen dari itu adalah bagaimana melahirkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam konteks pemenuhan
hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan hukum, khususnya di Kabupaten Maros. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian proses yang akan kita lalui secara bersama-sama. Dan untuk kesempatan pertama saya akan mempersilahkan ini tuan rumah kita, Direktur LBH Makassar, Pak Muhammad Haidir, untuk mungkin mengantar diskusi kita sekaligus sebagai prolog apa sesungguhnya yang menjadi urgensi sehingga forum ini menjadi penting untuk dibentuk. Dengan hormat Pak Haidir, saya persilakan. Terima kasih Kak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu, sekaligus ingin mengucapkan terima kasih sudah bersedia hadir di ruang Zoom ini. Bapak yang mewakili Pengadilan Negeri Maros, Bapak yang mewakili Kejaksaan Kajari Maros, juga kepada Bapak Kepolisian Polres Maros, juga kepada teman-teman peradi. Di sini ada Kak Ema. Kak Ema di sini mewakili wakil Ketua Bidang Perempuan Anak Peradi, juga teman-teman yang dari PBH Peradi. Juga semua teman-teman yang saat ini menyaksikan kegiatan ini di YouTube. Baik, saya langsung saja untuk mengapa kemudian forum ini menjadi penting. Pertama, LBH Makassar dalam memberikan, jadi saya bicara dulu soal bagaimana LBH Makassar sejauh ini memberikan layanan hukum, bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan juga rentan. Karena itulah sebenarnya mandat LBH Makassar. Mandat LBH Makassar adalah mandat utama berdasarkan anggaran dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, bahwa LBH itu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan rentan. Salah satu yang kemudian kita anggap rentan adalah perempuan dan anak. Dan sepanjang tahun 2017-2019 itu LBH Makassar menangani kasus perempuan anak itu sekitar 86 kasus. Di tahun lalu, di tahun 2019 sendiri itu kita menangani kasus 35 kasus. Ada sekitar 35 kasus, ada 16 kasus KDRT, 15 kasus kekerasan seksual, dan 4 kasus kekerasan anak sebagai pelaku. Nah, kita mencatat dari penanganan kasus-kasus itu, kita mencatat kasus-kasus kendala-kendala dalam penanganan kasus itu. Beberapa kendala kita bisa lihat, tentunya ini adalah salah satu mengapa kita membutuhkan forum ini. Beberapa kendala yaitu pertama budaya, ada keadaan di mana ada budaya masyarakat. Pertama soal kendala di masyarakat sendiri. Pertama masyarakat kita ini sering kemudian memaksakan misalnya perdamaian yang memberatkan korban. Tentu saja kita tidak bicara perdamaian, apalagi saat ini kita tahu beberapa semua instansi penegak hukum itu sudah ada peraturan internal terkait dengan restoratif justice. Tapi yang perlu kita pahami bahwa perdamaian itu harus betul-betul menjadi keinginan korban.
Jadi perspektif korban pada restoratif justice itu betul-betul dikedepankan. Betul-betul bersumber dari keinginan korban, apalagi dia adalah kasus kekerasan seksual yang tentu saja, misalnya kekerasan seksual terhadap perempuan yang tentu saja berdampak berat pada psikologisnya. Artinya apa? Bahwa perdamaian bagi kasus-kasus kekerasan seksual itu penting, bisa dilakukan, tapi dengan catatan pemulihan psikologis korban terlebih dahulu itu harus diutamakan. Tidak kemudian memaksakan perdamaian. Ya ini banyak budaya seperti ini itu sebenarnya banyak sekali terjadi di masyarakat. Ini apalagi ada juga misalnya sampai menikahkan korban dengan pelaku. Ini pembuat pelaku kejahatan itu dinikahkan dengan korban sendiri yang berdampak pada ya tentu saja psikologis masa depannya itu gimana. Nah, tentu saja kita perlu mencari solusi dalam forum ini terkait dengan. Kemudian ada juga persoalan misalnya di perspektif APH yang sering kita temui, misalnya aparat penegak hukum itu cenderung menyalahkan korban, bahkan tidak jarang korban mengalami tindakan pelecehan berulang dengan misalnya ketika dia diperiksa dan lain-lain, dia maaf di sini ada suara ambulans, mengalami pelecehan berulang ketika diperiksa di kepolisian. Kemudian terkadang ada persoalan pada wilayah pembuktian juga, misalnya untuk perkara-perkara kekerasan seksual. Nah juga persoalan sebenarnya ada persoalan juga di kondisi ekonomi, misalnya khusus untuk kasus-kasus PKDR, kasus-kasus KDRT misalnya, kebanyakan kasus di LBH, misalnya kasus KDRT itu lebih banyak sebenarnya berawal dari perempuannya tidak bekerja, kemudian laki-laki yang bekerja, dan berdampak pada misalnya laki-laki menjadi superior dalam rumah tangga. Itu yang kemudian menyebabkan banyak kejadian KDRT. Kemudian sebenarnya juga ada juga misalnya soal kebijakan atau layanan daerah, khususnya pada wilayah pemulihan. Bagaimana misalnya memulihkan korban, juga sebenarnya pada wilayah mencegah, pertama mencegah kejadian berulang, juga mencegah kejadian itu terjadi. Sebelum terjadi itu harus dicegah misalnya. Itu perlu ada semacam layanan itu. Dan saya pikir ini ada perannya pemerintah daerah di sini. Nah, salah satu kendala juga adalah kita masih terbatas pada wilayah masih sangat kurang advokat yang memberikan bantuan hukum, baik itu advokat pada lembaga-lembaga bantuan hukum, juga kepada layanan hukum pro bono. Layanan hukum pro bono ini, jadi bedanya bantuan hukum itu adalah advokat yang biasanya organisasi bantuan hukum yang advokat yang bergabung di organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan hukum juga. Nah, kalau pro bono dia semacam kalau advokat pro bono itu artinya dia memberikan layanan hukum tanpa pamrih, tanpa dibayar. Kalau bantuan hukum berarti dia mendapatkan anggaran dari negara. Nah, itu kita masih sangat terbatas pada wilayah itu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi ini, misalnya LBH Makassar kemarin bekerja sama dengan Pradi, itu sudah mendorong, melaksanakan satu pelatihan advokat yang memiliki perspektif penanganan kasus perempuan dan anak. Kita sudah melatih advokat-advokat yang kita memang persiapkan untuk memberikan layanan pro bono khusus untuk layanan perempuan dan anak. Kurikulumnya itu kita bekerja sama dengan Pradi, LBH Makassar, dan Unhas. Unhas juga kemudian terlibat dalam pembuatan kurikulum pendidikan advokat berkelanjutan ini. Jadi dia kalau di Pradi kan ada pendidikan khusus profesi advokat. Nah, itu tingkat dasar. Nah, ini bisa kita sebut sebagai PKPA lanjutan ya, spesifikasi untuk penanganan kasus-kasus perempuan anak.
hal itu sebenarnya kita lakukan karena kita memandang bahwa advokat memiliki peran penting dalam tentu saja penegakan hukum. Tidak kalah penting misalnya dengan teman-teman di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kenapa dia advokat ini sangat akan berperan untuk mempertahankan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, saya pikir ada banyak kendala-kendala lain yang perlu. Tadi sebenarnya kita sudah sebutkan, saya sudah sebutkan beberapa kendala-kendala, dan saya pikir keadaan ini perlu diselesaikan, perlu dicarikan solusi. Tentu saja dalam forum yang akan segera kita bentuk. Semoga saja kita semua dapat bersepakat dengan pembentukan forum ini. Ini dalam rangka sebenarnya mempertemukan semua pihak ketika memberikan layanan. Ketika advokat mendapatkan kendala, ketika misalnya pengadilan negeri menemukan kendala, begitu juga yang lain menemukan kendala, kita akan membicarakan dan menemukan solusi-solusi dalam forum ini. Itu adalah salah satu pentingnya forum ini. Kenapa forum ini menjadi penting? Kemudian ya selain mungkin pentingnya adalah kita akan bisa saling bersilaturahmi di forum ini. Dan tentu saja saya berharap forum ini setelah dibentuk akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau saat ini LBH Makassar mendapatkan anggaran dari TAF Asia Foundation, kedepannya saya berharap setelah LBH Makassar tidak lagi mendapatkan anggaran, ini bisa dilanjutkan dan misalnya dengan ada anggaran daerah dan lain-lain untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan penanganan kasus untuk perempuan dan anak ke depannya. Dan tentu saja ini saya pikir sangat ya maksudnya untuk mendapatkan banyak input dalam hal meningkatkan layanan gitu, meningkatkan layanan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, mungkin hanya itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Saya kembalikan kepada Kak Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Hedi untuk pemaparan pengantarnya untuk kita sekalian. Saya kira beberapa poin yang disampaikan ini juga menyangkut tentang bagaimana sesungguhnya kita menyikapi kasus-kasus yang dialami oleh perempuan dan anak yang tentu yang berhadapan dengan hukum itu. Nah, selain Pak Hedi, saya langsung mengundang dengan hormat kepala kejaksaan Pak Joko Bedam SHMH. Mungkin Pak Joko bisa memulai untuk sesi berikutnya. Dengan hormat saya persilahkan. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, berhubung Kepala Pak Joko Budi Darmawan selaku Kajari Maros berhalangan, tidak dapat hadir dikarenakan beliau sedang ada kegiatan di Surabaya. Untuk itu beliau meminta saya mewakili untuk menjadi narasumber online talk show pembentukan forum sinergitas ini. Perkenalkan, saya Galuh Bastoro Aji selaku Kepala Seksi Intelijen
Kejaksaan Negeri Maros. Berhubung pagi ini tadi saya baru dapat disposisi dari Kajari karena beliau acaranya juga mendadak, karena seharusnya beliau tadi rencananya mau menghadiri kegiatan talkshow ini sendiri. Jadi saya di sini diminta untuk menjadi narasumber online talkshow pembentukan forum sinergitas terkait dengan hak bagi perempuan dan anak dalam yang berhadapan dengan hukum khususnya di Kabupaten Maros. Untuk itu terkait dengan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana, mungkin untuk dalam hal ini bisa dilanjutkan oleh Saudara Faldi selaku kasubsi penuntutan. Silakan Saudara Faldi. Sini Bang. Sini Bang. Mungkin di sini soalnya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Kepala Seksi Intelijen, Bapak Galuh. Pada forum yang saya hormati, perkenankanlah nama saya atas nama Muhammad Ripaldi di bidang tindak pidana umum sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Maros. Baik, terima kasih. Yang kami ingin bicarakan di sini yaitu terkait pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Kemudian kendalanya kami di sini, kami sebenarnya ingin di tingkat penyidikan kami memerlukan LBH khususnya dalam terhadap perkara anak dan perempuan. Karena di tingkat penyidikan sampai ke penuntutan itu jarang dikawal. Padahal ada hak korban atau tersangka, apalagi dengan adanya hak korban perempuan dan anak terkait pemberian restitusi. Kemudian pedoman nomor 1 tahun 2021 adalah bentuk kepedulian Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara anak dan perempuan. Di mana pada tahap penuntutan ada namanya hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Penuntut umum wajib menguraikan keadaan khusus yang melatar belakangi tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan pelaku dan atau anak dan akibat tindak pidana terhadap korban. Kemudian penitipan anak pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial ataupun tempat lain dihitung sebagai masa penahanan dalam surat tuntutan. Sedangkan penempatan demi perlindungan anak tidak dihitung sebagai masa penahanan dalam surat tuntutan. Penempatan anak pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial ataupun tempat lain tidak dihitung sebagai masa penahanan dalam surat tuntutan. Untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penuntut umum mencantumkan dalam tuntutan agar hakim menghukum terdakwa untuk melaksanakan pidana tambahan konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Jika dokumen asesmen pemeriksaan perilaku pelaku memberikan rujukan untuk pelaksanaan pidana tambahan konseling di bawah lembaga tertentu.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7, antara lain visum et repertum psikiatrikum, surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, visum et repertum psikologicum, surat keterangan psikolog atas hasil pemeriksaan kesehatan jiwa tersangka dari rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah, dan atau keterangan ahli. Kemudian, lamanya tuntutan pidana tambahan berupa program konseling ditentukan dengan pelaksanaan konseling sesuai dengan asesmen pemeriksaan perilaku pelaku. Untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung hasil pemeriksaan psikiatris korban, penuntut umum mempertimbangkan terhadap terdakwa dapat dituntut pidana tambahan pembatasan gerak. Penuntut umum mencantumkan dalam tuntutan dengan amar agar hakim menjatuhkan pidana tambahan pembatasan gerak. Tuntutan pidana tambahan dan tindakan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian atas informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya kira sangat banyak ruang sesungguhnya ya yang diberikan untuk kita sekalian. Paling tidak pada sisi penyidikan dan penuntutan. Nah, saya kira di sini peran teman-teman LBH dan Peradi untuk bisa berkontribusi sehingga proses-proses pendampingan itu bisa dilakukan secara efektif. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros. Kemudian selanjutnya saya mengundang Pak Hairul SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros. Dan hormat Pak Hairul, saya persilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Hairul. Dalam hal ini saya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, kelas 1B. Puji dan syukur kehadirat Allah, masih kita diberi kesempatan, khususnya kesehatan, sehingga kita masih berkumpul walaupun dalam bentuk Zoom meeting seperti ini. Tapi memang saya saja baru melihat ini ada LPKA dan semuanya. Selama ini saya nggak melihat, walaupun sudah hampir 6 bulan saya ada di Pengadilan Negeri Maros. Forum-forum seperti ini memang sangat penting bagi kita, di mana forum ini jangan kita NATO aja, no action talk only. Jadi banyak bicara, nggak ada kegiatan yang kita lakukan. Karena kita sudah tahu bahwa anak ini harapan bangsa ke depan. Perempuan ini adalah tiang negara, bahkan tiang bangsa kita. Kalau kita memperlakukan anak dan perempuan seenaknya aja, bahkan dalam penegakan hukum, walaupun dia menjadi korban dan sebagainya, itu berarti kita ini sudah mengarah ke bangsa yang menjadi musnah. Kita harus menghargai apa yang telah dilakukan dalam hal struktur, substansi, dan kultur. Kita berbicara tentang substansi dulu, bahwa sebenarnya semua aparat penegak hukum sudah punya aturan internal. Mahkamah Agung saja dalam mengadili ini sudah ada Perma nomor 3 tahun 2017, bahkan 2017 sudah hampir 4 tahun perjalanan Perma ini. Di sini hakim-hakim diajarkan atau diperintahkan, bahkan dilarang dalam melakukan hal-hal tertentu berkaitan dengan mengadili seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Begitupun dengan SK 1691 tentang Restoratif Justice yang tahun 2020 dikeluarkan oleh Dirjen Badilum. Dari substansi yang kita miliki ini memang diharapkan ke depan semua instansi yang ada, khususnya di Kabupaten Maros, terkait penegakan hukum, itu bersinergi. Itu tidak mesti hanya pengadilan saja. Kami di sini sudah menyiapkan parkir terkait dengan perempuan, parkir khusus perempuan, menyiapkan toilet khusus perempuan, menyiapkan antrian sidang mengutamakan perempuan, mengutamakan sidang anak. Tetapi ini menjadi sia-sia ketika fakta di persidangan menjadi buyar. Contoh, seorang anak korban atau seorang perempuan yang dijadikan menjadi korban tidak didampingi oleh lembaga-lembaga terkait, baik P2TP2A, baik lembaga pendampingan yang ada untuk itu. Jadi ini kan hanya angan-angan belaka. Kita melihat mereka menangis. Setelah mereka menangis, kita bawa kemana? Coba. Ini kan menjadi perhatian. Mereka kondisi psikologis yang utama ini yang saya harapkan agar ke depan bukan hanya hakim memutuskan sesuatu, jaksa menuntut,
pengacara membela pada saat dalam arti mendampingi dalam persidangan, tetapi ke depan ini apa yang kita inginkan? Banyak kemarin saya mendapatkan berkas, saya tetap terikat pada kode etik, tidak boleh berbicara tentang perkara dalam arti ini, tetapi bisa menjadi suatu pengetahuan dalam forum ini. Di dalam laporan berkas tersebut, di dalam assessment yang diberikan, itu dikatakan bahwa ini ada kekerasan dan bla bla bla. Sementara di kondisi psikologis yang terjadi adalah bahwa dia sedih, kenapa dia menghadapi proses hukum seperti ini. Sebenarnya dia ingin menikah dengan pacarnya, sementara dia dilarang. Dalam berkas saya sudah terjadi tumpang tindih keterangan yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain. Ini kita mau bawa kemana ini? Gitu. Ujung-ujungnya pengadilan lagi yang disalahkan ketika tidak memantau dengan cermat. Kondisi anak, coba bayangkan Pak, ini anak ini diasuh atau anak angkat. Tetapi kondisi surat akte kelahirannya anak kandung. Ini kan aneh. Apa kita mau buka semua hal-hal seperti ini? Itu tentu tidak perlu kita ada salahkan pihak-pihak tertentu. Tetapi ke depan kondisi anak inilah yang kita harapkan menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan dia dalam menghadapi permasalahan hukum di kemudian hari tidak lagi menjadi kayak trauma yang berkelanjutan. Hal-hal seperti ini makanya saya sangat menghargai forum seperti ini atau sinergitas seperti ini agar ke depan kita saling memahami lah bahwa perempuan dan anak itu memang hal yang mesti kita lindungi, kita jaga. Bahkan di surat edaran Mahkamah Agung atau surat edaran Dirjen yang terkait dengan ada anak dan perempuan, kita sudah punya form khusus tentang bagaimana lembar penilaian personal apabila ada perempuan atau anak yang ingin didampingi, kemudian kita akan memberikan akses yang lebih baik. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, ketika dia minta didampingi oleh pendamping sosial, sementara pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya dengan alasan tertentu tidak mau hadir, itu percuma juga kita siapkan form seperti ini. Contoh psikolog atau orang-orang yang mendampingi dalam kondisi-kondisi tertentu ketika di persidangan. Bukan hanya ruangan Pak yang kita butuh sekarang. Kita butuh memang benar-benar komitmen. Kami di pengadilan sudah siapkan ruang anak. Kita sudah siapkan ruang menyusui. Tetapi bukan hanya ruangan yang kita harapkan. Tetapi ada hal-hal yang bisa, kondisi yang ada ini bisa menjadi lebih baik. Kita tidak memungkiri bahwa kenapa Indonesia Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini, karena Mahkamah Agung sendiri memandang bahwa kondisi ini memang ada di kenyataan di masyarakat. Jadi mungkin ini hanya gambaran sekilas yang bisa saya sampaikan, tetapi tetap saya sangat antusias terhadap forum seperti ini. Tetapi jangan saja hanya berakhir dengan kesimpulan di atas kertas. Tapi benar kenyataannya memang terjadi bahwa anak dan perempuan ini memang merupakan aset kita, dalam arti kata bahwa negara ini ke depan ditentukan oleh generasi kita yang sekarang, yaitu anak dan perempuan yang mengandung anak tersebut. Jadi apabila kondisi-kondisi ini kita biarkan berlarut-larut dalam hal berhadapan dengan hukum khususnya, maka saya tidak bisa menyangka bahwa ke depan Indonesia yang kita harapkan lebih maju akan menjadi lebih terkebelakang. Demikian mungkin pemaparan singkat dari Pengadilan Negeri Maros. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparannya Pak Hairul, sangat singkat tapi sangat substantif ya sesungguhnya, karena ini ketika kita bicara tentang perempuan dan anak, sesungguhnya ini bukan hanya masalah kita, tapi ini sesungguhnya masalah bangsa. Saya suka dengan poin itu, sehingga ke depan bukan hanya komitmen yang dibutuhkan, tapi kerja-kerja nyatanya harus dilakukan secara bersama-sama. Sekali lagi Pak Heru, terima kasih untuk pemaparannya. Kemudian saya lanjut ke Pak Abdillah dari LPKA Maros kelas 2. Dengan hormat Pak Abdillah, saya persilakan. Ya, silakan Pak Abdillah.
Cek sound. Ya, bagus Pak. Oh iya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan terkait kegiatan kita pada hari ini, yakni online council. Tapi yang pertama-tama yang disampaikan adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran atau karena ketidaksempatan hadir Pak Kalapas mengikuti kegiatan ini dikarenakan beliau sudah mengikuti latihan kepemimpinan yang ruang dan yang secara bersamaan pada hari ini. Makanya beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Saya pertama-tama ingin menyampaikan bahwa LPKA Maros itu adalah suatu lembaga atau suatu instansi yang umurnya belum seberapa tahun, dibentuk berdasarkan Permen Hukum dan HAM dan nomor 18 tahun 2015. Jadi umurnya baru berapa Pak? Dan keberadaannya LPKA Maros ini itu baru 1 tahun 4 bulan ada di Maros, yang sebelumnya berada di Parepare. Sebelum LPKA di Maros itu dulunya ada di Parepare Pak. Namun pada dasarnya namanya LPKA atau Lembaga Pembina Khusus Anak Maros, tapi pada kenyataannya yang ada di dalam LPKA itu bukan hanya anak, tapi termasuk orang dewasa, karena kami tidak bisa pungkiri dan tidak bisa mengelak untuk menerima titipan tahanan mau baik yang dari kepolisian, kejaksaan maupun dari titipan yang pengadilan. Jadi untuk itu kami hanya bisa mensiasati tempat bagi khusus anak itu Pak, menyiapkan satu blok tersendiri bagi anak yang ada di LPKA. Untuk yang perempuan ini kami terbatas hanya satu tempat, jadi dengan terpaksa hanya kami menempatkan di satu tempat yang sama. Kebetulan pada hari ini, isi LPKA Maros itu sebanyak 288 orang, sementara anak itu ada 40 orang, itu bukan hanya dari daerah Maros Pak, itu termasuk dari berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Dari Makassar, dari termasuk bahkan dari Adadu Timur dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan amar putusan dari Pengadilan Negeri apabila memerintahkan menempatkan menjalani pidana di LPKA Maros, makanya eksekusinya dilaksanakan di LPKA Maros dan dilakukan pembinaan di LPKA Maros ini Pak. Terkait mengenai tugas pokok daripada LPKA itu adalah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Di dalam hal melakukan untuk melakukan pembinaan ini ada beberapa fungsi yang harus dilakukan oleh LPKA. Fungsi termasuk yang pertama adalah melakukan pengregistrasian, melaksanakan pembinaan, melaksanakan perawatan, melaksanakan pengawasan dan melaksanakan pendidikan. Nah, kemudian yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian latar belakang perlindungan anak ini bahwa anak sebagai tunas, sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, kemudian ada beberapa hak-hak sesuai Undang-Undang
tersebut itu mungkin tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Ada 13. Kemudian sistem peradilan pidana anak mungkin saya tidak perlu jelaskan di sini, Pak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa di Indonesia ini, kalau kita berbicara secara global, bahwa di Indonesia ini dari 200 juta lebih penduduk Indonesia itu sebanyak 79,55 juta adalah anak. Merupakan peringkat keempat dari seluruh dunia. Sesuai dengan data yang kami miliki, bahwa yang peringkat pertama itu adalah Cina, kemudian yang kedua adalah India, dan yang ketiga adalah Amerika Serikat, dan kita yang keempat, urutan keempat. Nah, ketika anak atau perempuan berada di dalam LPK itu, ada beberapa, saya lebih cenderung ke masalah pembinaannya, Pak, pemberian hak-haknya, karena kemarin saya komunikasi dengan Pak Edi bahwa yang lebih banyak menitikberatkan kepada rehabilitasi dan integrasi kepada anak dan perempuan yang dilakukan oleh PKA. Jadi saya singkat-singkat saja, Pak, bahwa anak yang sedang menjalani pidana itu berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang kita kenal dengan namanya remisi. Remisi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah remisi umum, yang kemudian yang kedua adalah remisi khusus, dan yang ketiga adalah remisi tambahan. Remisi umum itu yang kita kenal, yang diberikan kepada setiap narapidana setiap tanggal 17 Agustus tahun berjalan, yakni pada saat kita memperingati Hari Kemerdekaan. Kemudian hari raya remisi khusus itu diberikan kepada warga binaan atau Andikpas itu pada saat mereka atau yang bersangkutan merayakan hari raya sesuai dengan agama yang dianut oleh yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah remisi tambahan. Tambahan itu ada beberapa remisi tambahan, Pak, termasuk khusus bagi anak itu insya Allah pada tanggal 23 Juli nanti mereka juga akan diusulkan mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi sehubungan dengan Hari Anak Nasional. Jadi bukan hanya pada 17 Agustus, bukan hanya pada Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, atau remisi khusus Hari Natal pada yang Nasrani, tapi juga ada namanya remisi Hari Anak Nasional yang insya Allah akan diperingati sejak tanggal 23 Juli. Ya. Itu menyangkut mengenai remisi, dan kebetulan mulai tahun 2020 ini ada beberapa warga binaan yang mendapatkan asimilasi rumah, Pak. Asimilasi rumah yang sudah dilaksanakan karena adanya pandemi, makanya oleh Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permen 10 tahun 2020 untuk memberikan asimilasi rumah kepada warga binaan dan Andikpas itu. Yang saya silakan Andikpas itu yang anak-anak, Pak, anak didik pemasyarakatan. Itu sebanyak 334 pada tahun 2021, mulai Januari sampai sekarang itu sebanyak 87 orang, sementara integrasi sebanyak 47 orang yang telah diberikan remisi dan integrasi di dalam rangka atau di dalam guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, Pak. Ya. Itu terkait tentu ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana cara pemberian hak warga binaan tersebut. Ya, itu mengenai remisi tadi, Pak, dengan asimilasi. Kemudian ada namanya cuti menguji keluarga. Ini juga biasa, ini merupakan hak-hak anak didik pemasyarakatan yang biasa kita berikan, tentu dengan regulasi aturan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian memperoleh cuti menjelang bebas. Ada namanya CMB, Pak, tapi semenjak adanya Permen 10 2020 dan Permen 32 tahun 2020 ini tidak lagi. Karena kenapa?
tidak sampai ke sana sudah diasimilasi rumahkan, Pak. Kemudian ada namanya cuti bersyarat. Cuti bersyarat pun bisa diberikan kepada anak, juga termasuk cuti, termasuk PD atau pembebasan bersyarat. Ini yang banyak memberikan ruang untuk percepatan pembebasan kepada Andikpas agar supaya mereka bisa kembali beraktivitas di masyarakat dan kemudian bisa melanjutkan pendidikan bagi mereka yang masih sementara melanjutkan pendidikan. Kemudian saya ingin lanjut kepada pembinaan pada LPKA yang dilakukan LPKA itu pada dasarnya ada 3, Pak. Yang kita lakukan adalah pembinaan kepribadian, yang kedua pembinaan keterampilan, dan yang ketiga adalah pembinaan pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan yang kami berikan terkait kepribadian, yang pertama adalah mengenai kerohanian, kemudian yang kedua kesadaran hukum, kemudian kesehatan jasmani, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kami lakukan terkait kerohanian adalah kami melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kita memberikan program setiap hari Jumat itu dengan nama, kita juluki dengan nama Jumat Beriman, bersih-bersih dan beriman. Setelah melakukan bersih-bersih, mereka semua masuk ke dalam masjid untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada yang mengikuti taklim dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk kesadaran hukum, ini juga sebenarnya lebih bagusnya ketika semua stakeholder bisa memberikan kontribusi untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap Andikpas yang ada di LPK, agar supaya nantinya ketika mereka bebas tidak lagi melakukan atau tidak lagi terjerat dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa berpotensi menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Nah, kemudian kesegayaan jasmani kami memberikan nama dengan setiap hari Sabtu itu lakukan kegiatan senam kesegaran jasmani dan lakukan rekreasi dengan hiburan-hiburan yang ada yang kami miliki yang ada di LPKA. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara ini masih aktif kami lakukan setiap hari Senin, Pak. Kami aktif melakukan setiap hari Senin sebagai wujud bentuk agar supaya mereka ada menumbuhkan rasa berbangsa dan bernegara kepada semua warga binaan dan Andikpas yang ada di LPKA. Kemudian yang kedua tadi adalah pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan khususnya kepada anak ini adalah dititik beratkan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensinya. Nah, yang kami lakukan di LPKA Maros ini lebih banyak atau lebih menitik beratkan kepada pendidikan seni. Kemudian selain seni juga keterampilan menggunakan atau memanfaatkan limbah-limbah agar supaya bisa bermanfaat kembali. Nah, untuk yang ketiga pembinaan yang kami lakukan adalah pendidikan formal maupun non formal. Tapi tadi saya sudah membagikan materinya kepada Pak Edi. Ada beberapa foto sebagai galeri pembinaan anak pada LPKA Maros. Ini ada kegiatan-kegiatan pendidikan, kelas kesehatan yang rutin kami lakukan setiap hari itu, Pak. Ada beberapa kelas yang kami laksanakan. Sekolah mandiri itu adalah yang pertama kelas kepribadian, kemudian kelas teknologi informasi, kemudian yang ketiga kelas kesehatan, keempat kelas keagamaan, dan kelas
seni. Nah, ini dilakukan secara mandiri. Nah, yang terkait dengan formal ini kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan ujian kesetaraan. Karena ada beberapa warga binaan kami masih sementara menjalani pendidikan atau sementara menempuh pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum sehingga harus melanjutkan pendidikannya di LPKA ini, Pak. Nah, yang perlu kami sampaikan juga bahwa yang sangat antusias dan memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap anak di Maros ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik yang ada di provinsi maupun di Kabupaten Maros. Pak Idrus adalah sosok yang paling familiar di LPK Maros, Pak, paling sering berkunjung ke tempat kami. Sangat luar biasa atensinya, memberikan perhatian terhadap anak yang ada di LPK Maros ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin terjalin sinergitas yang baik demi kepentingan perempuan dan anak yang ada di LPKA Maros ini. Nah, pada slide-slide yang kami tampilkan tadi itu, Pak, sebenarnya ada kegiatan keagamaan, kegiatan pada saat kami melaksanakan upacara bendera sebagai wujud dan bentuk agar supaya mereka menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegaranya. Kemudian kegiatan-kegiatan keterampilan yang mereka lakukan di dalam LPKA, kegiatan keagamaan, dan bahkan sering kita lakukan lomba-lomba yang bernuansa Islami, ya, karena mayoritas yang ada di LPKA Maros itu adalah Andikpas yang beragama Islam atau Muslim, tapi bagi yang agama Nasrani juga kami berikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ibadah setiap hari Minggu. Mereka secara bergantian masuk, Pak, memberikan layanan baik dari GPBI maupun dari persatuan gereja-gereja yang lain, itu membuat atau membentuk jadwal secara bergantian dan bergiliran masuk ke dalam LPK Maros untuk memberikan kegiatan-kegiatan keagamaan, Pak. Mungkin itu, Pak, yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan dan kesilapan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdillah. Saya kira poinnya menarik sekali ya. Banyak hal sesungguhnya yang menjadi fokus paling tidak di lapas anak ini yang sudah agak populer di Maros ini, yang sekarang sudah menampung 40 orang. Sebenarnya kami melihat sudah ada kerjasama ya dengan para pihak, ya, sehingga untuk ke depan saya kira akan lebih memudahkan ketika kita akan menggagas forum sinergitas ini. Makasih sekali lagi Pak Abdillah. Tentu penting juga kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Maros. Tapi sebelumnya di layar kita ini saya sudah melihat ada Satreskrim Polres Maros. Saya kira ini penting juga. Salah satu unit layanan yang disiapkan adalah unit PPA, pelayanan perempuan dan anak. Ini agak spesifik yang ini bentuk komitmen juga dari kepolisian, sehingga kita menganggap bahwa layanan ini menjadi lebih spesifik, lebih santun, lebih manusiawi, sehingga korban-korban atau anak-anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum bisa melalui dan aparat yang memiliki gender yang baik dan perspektif anak. Silakan Polres Maros, dengan hormat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Saya mewakili Pak Kapolres selaku Kasat Reskrim Polres Maros. Saya di sini juga mewakili kanit saya PPA, harusnya yang hadir di sini, tapi yang bersangkutan ada acara juga berkaitan dengan
Perlindungan Perempuan dan Anak di Hotel Arya Duta. Mohon maaf tadi saya sudah banyak dengar dari teman-teman semua terkait pembentukan LPK Perlindungan Perempuan dan Anak. Kalau dari kami, dari fungsi aparat penegak hukum, penyidik, kami sangat mendukung apapun yang dilakukan untuk mendukung ini tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kemudian untuk sampai saat ini, untuk penanganan kasus terkait korban dan tersangka berkaitan dengan perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik. Namun ada sedikit masukan Pak dari kami, dari pihak penyidik. Selama ini kan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Bapas untuk pendampingan tersangka yang masih dalam kaitannya dengan anak sudah baik, kemudian juga dengan dinas sosial untuk pendampingan untuk korban sudah berjalan baik, kemudian dari dinas P3A juga terima kasih, tadi ada saya lihat Pak Idrus, saya biasa komunikasi baik untuk pendampingan secara psikolognya, biasanya surat bisa menyusul, terima kasih. Cuman ada satu untuk Pak Idrus, Pak Kadis P3A, mungkin ini suatu kendala ya di dinas P3A, karena untuk bantuan psikolognya itu hanya ada satu orang, Ibu siapa tuh, Ibu Istiana selaku psikolognya. Jadi untuk sekarang ini yang saya tahu hanya ada satu ya Pak ya, psikolognya untuk pendampingan ini untuk korban yang anak ini. Yang saya tahu mungkin kesibukannya Bu Istiana selain di dinas P3A, beliau juga dosen di Unhas. Jadi kadang memang kendalanya berbenturan dengan penugasan dan kegiatannya Bu Istiana. Namun sekiranya mungkin ada bisa dibantu Pak Kadis P3A, Pak Idrus, untuk psikolog yang untuk pendamping ini, korban dari anak ini mungkin bisa mungkin ditambah lagi, mungkin ada satu khusus untuk mendampingi. Jadi kasihan juga Bu Istiana ini, dia cuma sendiri, single fighter, sedangkan dia juga selain bertugas di DP3A, beliau yang bersangkutan tugas juga sebagai dosen di Unhas. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk dari kami selaku penyidik, sebagai penegak hukum, sampai saat ini tidak ada masalah. Kita selalu koordinasi dengan instansi dan fungsi terkait perlindungan perempuan dan anak ini. Nah, selanjutnya mungkin ada sedikit masukan tadi untuk sebagai masukan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko untuk partisipasinya. Saya kira memang dengan kepolisian, dengan unit PPA yang ada ini, proses-proses pendampingan hukum bagi perempuan dan anak sudah bisa berjalan secara efektif. Memang salah satu kendala di hampir semua daerah, Pak, kecuali Makassar ya, tentang kendala sumber daya psikolog. Padahal kita tahu betul bahwa kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan dan anak itu wajib sesungguhnya didampingi psikolog. Karena proses asesmen itu harus menghadirkan psikolog. Nah, saya kira ini memang tantangan tersendiri untuk kita. Terima kasih Pak Kasat untuk partisipasinya. Dan selanjutnya Pak Idrus, Pak Kadis, dengan hormat saya persilakan. Ini dari tadi disebut-sebut beliau ini Pak ya. Dari Rutan juga sudah menyebutkan, Pak Kasat juga sudah menyampaikan, saya kira cukup intens juga Pak Idrus. Terima kasih. Selanjutnya Pak Idrus, saya persilakan Pak Kadis. Tabe. Ya, terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari LBH Makassar dan Peradi untuk menginisiasi terkait dengan forum sinergitas antar pemangku kepentingan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami di Kabupaten Maros tentunya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hanya memang kami terus terang juga masih mengalami keterbatasan di dalam sumber daya.
seperti tadi disampaikan oleh PPA Polres, psikolog kami memang hanya satu, Ibu Istiana. Itu pun Ibu Istiana adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran. Dia adalah dosen di prodi psikolog. Dan memang yang kami bisa dapatkan hanya Ibu Isti di Makassar. Itu pun waktu itu kami meminta melalui himpunan psikolog HIMSI, dan kami meminta yang paling dekat dengan Maros, dan Ibu Isti ini tinggalnya di Sudiang, sehingga agak-agak mudah. Dan itu pun sudah 3 tahun kami kerjasama. Sebenarnya kami juga memiliki 2 psikolog di dinas, tetapi yang satunya itu bukan profesi, belum mengambil profesinya. Yang satunya adalah psikolog dasar, sehingga untuk melakukan pendampingan dan memberikan laporan itu hanya Bu Isti, karena Ibu Isti ini betul-betul psikolog klinis. Itu memang yang menjadi kendala kami. Tetapi ke depan kami akan berupaya, mudah-mudahan pimpinan juga menyetujui untuk bisa dialokasikan untuk 2 orang psikolog klinis ini. Sementara untuk advokat itu kami menyiapkan advokat di dinas, sama hanya 1 orang advokat. Sementara advokat ini mendampingi 2 proses persidangan. Ada proses persidangan di pengadilan agama dan proses persidangan di pengadilan negeri. Sehingga tentunya kami juga tidak bisa maksimal. Seperti sampaikan tadi pengadilan negeri, sebenarnya Pak, kami di pengadilan negeri itu mendampingi 5 kasus. 1 kasus itu sudah minutasi, dan 4 kasus sementara proses persidangan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya. Tetapi untuk anak berhadapan dengan hukum, saya kira sebentar ada Pak Iksan, pekerja sosial yang lebih banyak mendampingi prosesnya. Sebenarnya pertemuan hari ini menjadi momentum bagi kita bersama, saya kira, untuk saling berkoordinasi. Memang selama ini kita sudah bekerja, tetapi mungkin koordinasi ini masih perlu lagi ditingkatkan. Karena ada juga beberapa kasus perempuan dan anak itu tidak kami ketahui, tidak dilaporkan ke kami untuk mendapatkan pendampingan. Tapi terima kasih kepada Polres Maros, tahun ini saya kira lebih bagus, sudah ada rujukan ke kami secara administrasi. Kemudian selama ini juga di tahun-tahun sebelumnya, Pak Kasat, itu kami juga sudah menerima rujukan dari beberapa polsek sebenarnya, dari Polsek Mandai, Tompok Bulu, Lau, itu sudah kami terima juga rujukan permintaan untuk pendampingan. Saya kira ini perlu kita tingkatkan kembali untuk di pengadilan negeri. Saya kira ABH ini berdasarkan catatan saya tadi saya buka sistem informasi peradilan, saya sering membuka SIPPPN dan SIPPPA. Catatan kami ABH yang ada di pengadilan yang berproses sekarang itu ada 5, ada 2 sudah dipersis, 1 gagal, kemudian ada 2 yang putus, ada 5 ABH di sana. Mudah-mudahan ini bisa terkoordinasi secara terus-menerus. Kemudian terkait dengan pendampingan dari LBH Makassar, saya kira itu kami sambut baik. Sekarang ini ada, kalau tidak salah, ada 3 kasus sementara kami inisiasi untuk mendapatkan pendampingan dari LBH Makassar yang dikerjasamakan dengan LBH Saliwangan di Kabupaten Maros. Saya kira ini sangat penting, dan secara regulasi juga kami di Kabupaten Maros sebenarnya memiliki 2 kebijakan terkait pendampingan hukum. Ada Perda nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Kemudian sudah ada peraturan Bupati nomor 134 2018 tentang pendanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Jadi secara regulasi untuk bantuan hukum ini sebenarnya Kabupaten Maros sudah memiliki regulasi yang sangat kuat karena ada Perda dan ada Perbupnya. Masalahnya di Kabupaten Maros, LBH Saliwangan itu kan belum terakreditasi, sehingga LBH Saliwangan ini tidak bisa dijadikan mitra bagi pemerintah untuk melakukan pendampingan hukum, utamanya untuk masyarakat miskin. Kalau di Perdanya termasuk korban perempuan dan anak. Terima kasih kepada LBH Makassar. Setelah pasca selesai mungkin kerjasama kita untuk pro bono dengan LBH Makassar, mudah-mudahan LBH Saliwangan ini sudah bisa didorong untuk terakreditasi dan betul-betul bisa mengakses. Kalau selama ini kan, kalau program ini kan LBH Makassar mendapatkan program bantuan ya untuk dana untuk kegiatan ini. Tapi setelah ini saya kira
bisa kita tindak lanjuti dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Selain anggaran APBD, kami juga tahun ini mendapatkan alokasi dana khusus, dana DAK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dana DAK ini itu juga bisa digunakan untuk biaya advokat untuk pendampingan di persidangan. Di situ ada biaya biaya jasa untuk psikolog, kemudian tenaga konselor, advokat, termasuk untuk kesehatan. Memang selama ini kita juga terkendala di visum, tapi mudah-mudahan visum ini Rumah Sakit Salewangan juga sudah bisa lebih bagus lagi kerjasama dengan kita di dalam penanganan visum. Nah, ini mungkin yang menjadi harapan kami, menjadi kekuatan bagi kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk terus melakukan upaya pendampingan dan melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan bagi korban kekerasan utamanya terhadap perempuan dan anak. Yang jelas kami di Maros sudah memiliki layanan yang saya kira sudah kami upayakan sesuai dengan kemampuan kami. Kami memiliki SDM walaupun masih sangat terbatas. Kami juga memiliki anggaran sekira, kemudian kami juga memiliki kendaraan operasional, ada mobil perlindungan perempuan dan anak, seperti disebutkan tadi pengadilan negeri, kalau memang ada korban Pak menghadiri persidangan, kemudian ada jadwal sidangnya, kemudian yang bersangkutan tidak memiliki kendaraan untuk hadir di pengadilan, itu kami bisa menjemput, kami bisa siapkan kendaraan untuk menjemput korban, kemudian mengembalikan lagi setelah proses persidangan. Itu kami memiliki kendaraan operasional, cuma mungkin ini tidak terkoordinasi dengan baik. Kami juga di dana DAK masih ada anggaran untuk rapat koordinasi. Mudah-mudahan nanti pada saat rapat koordinasi semua stakeholder itu bisa hadir di rapat koordinasi sehingga kita juga bisa lebih menjalin sebuah hubungan koordinasi yang lebih bagus sehingga semua informasi bisa tersampaikan. Kendala kita selama ini mungkin karena kita tidak mendapatkan informasi sehingga kita tidak melakukan pendampingan terhadap korban. Tetapi kalau informasinya disampaikan ke dinas kami, insyaallah pasti kami akan melakukan pendampingan dan memenuhi semua kebutuhan korban sesuai dengan yang tersedia di dinas kami. Saya kira mungkin itu Pak Yudah dari kami, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Yang jelas kami sangat mengapresiasi dan merasa bahwa kami memiliki kekuatan baru dengan kegiatan hari ini. Sehingga apa yang menjadi kewajiban kami di pemerintah Kabupaten Maros, mudah-mudahan seluruh korban perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Maros itu betul-betul bisa terlayani dengan baik, bisa terpenuhi kebutuhannya dan bisa kita melakukan pendampingan dan tahun ke depan mungkin SDM kami mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan personil SDM dan begitupun dengan anggaran. Dan tahun ini insya Allah akan terbit peraturan Bupati terkait dengan UPTD PPA. Sekarang perbubnya sementara berproses di bagian hukum itu sudah mendapatkan persetujuan dari Biro Hukum Provinsi. Mudah-mudahan di tahun 2022 UPTD PPA dengan mendapatkan personil dan anggaran yang cukup sehingga saya kira untuk layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih maksimal. Dan tambahan Pak Yudah, di sini ada pekerja sosial Pak Iksan. Saya kira Pak Iksan ini adalah salah satu manajer atau salah satu yang tenaga operasional di PKSAI, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, yang juga salah satu layanannya terkait dengan ABH. Nah, jadi ada sekitar 10 kondisi anak yang dilayani oleh PKSAI. Saya kira salah satunya ABH dan beberapa kondisi anak lain termasuk anak korban trafficking, anak korban nafsa, anak korban penculikan dan lain sebagainya. Saya kira mungkin Pak Iksan bisa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan layanan PKSAI ini supaya semua lembaga layanan terkait dengan anak baik itu Polres, pengadilan dan kejaksaan juga bisa mengetahui bahwa Kabupaten Maros memiliki PKSAI yang waktu itu diinisiasi oleh UNICEF dengan bakti untuk pembentukannya di Kabupaten Maros. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis untuk pemaparannya. Paling tidak dari pemaparan ini kita bisa melihat sesungguhnya ada komitmen besar, kemauan kuat dari pemerintah Kabupaten Maros dengan lahirnya peraturan daerah, peraturan bupati, kaitan dengan bagaimana sistem layanan dan juga pada aspek pembiayaan. Saya kira saya langsung mencatat tadi Pak Kadis bahwa nanti pertemuan untuk pertemuan awal forum kita
mungkin bisa nanti dirangkaikan dengan rapat koordinasi yang diagendakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan ya, Kabupaten Maros, sehingga kerja-kerja forum ini bisa kelihatan lebih bersinergi dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis, dan oke, tadi saya kira relevan dengan catatan saya ya Pak Iksan. Pak Iksan ini Peksos Dinas Sosial Kabupaten Maros, mungkin juga bisa share dengan kita. Paling tidak Pak Iksan ini yang berhadapan langsung dengan kasus-kasus ya perempuan dan anak ini paling banyak, tentu punya cerita menarik, sehingga penting untuk menginspirasi kita sekalian bahwa sesungguhnya forum sinergitas ini terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum bisa kita jalankan secara bersama-sama. Saya persilakan langsung Pak Ihsan, silakan Pak Be. Oke, makasih Pak Yuda atas kesempatannya pada hari ini. Sebelumnya itu permohonan maaf untuk seharusnya yang menghadirinya dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, berhubung karena beliau ada kegiatan sehingga dilimpahkan ke saya selaku pekerja sosial perlindungan anak. Perkenalkan, nama saya Iksan, saya tenaga dari Kementerian Sosial untuk pekerja sosial perlindungan anak yang ditugaskan di Kabupaten Maros, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Maros. Pada hari ini sangat menarik pertemuan talk show-nya karena semua yang terkait, OPD yang terkait, termasuk dari lembaga, inilah yang kami harapkan selaku pekerja sosial untuk menjalankan amanat Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Dengan adanya kolaborasi atau networking yang kita perkuat khususnya di Kabupaten Maros, saya rasa bentuk penanganan anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Maros itu insya Allah secara bertahap bisa kita cover semua untuk mendekati kemaksimalannya dalam hal pendampingan ABH. Jadi betul tadi dari Pak Idrus selaku Kepala Dinas PP3A bahwa di Dinas Sosial itu ada program kerjasama kita dengan UNICEF yang diinisiasi UNICEF dan Yayasan Bakti, yaitu Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dalam bentuk layanan integratifnya yang dilahirkan oleh peraturan Bupati. Dan kami di Kabupaten Maros, personil pekerja sosial itu sangat terbatas, yaitu cuma 4 orang yang mengcover satu kabupaten dari 14 kecamatan. Sehingga kendala-kendala yang kami dapatkan di lapangan itu sangat luar biasa, tetapi dengan kendala tersebut bisa terjawabkan dengan bentuk kerjasama dengan OPD-OPD yang terkait. Apalagi dari pihak kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, termasuk dari DP3 atau dari P2A. Alhamdulillah itu kami sudah melakukan pendampingan, proses pendampingan, tetapi dalam hal ini kami selaku pekerja sosial lebih cenderung melakukan pendampingan di lapangan, termasuk kita menerapkan yang namanya restoratif justice. Karena kenapa? ABH itu bukan selamanya dan bukan seharusnya diselesaikan di ranah kepolisian sampai di ranah peradilan, tetapi inilah salah satu tugas kami selaku pekerja sosial yang sesuai dengan pasal 68 di SPPA, itu tugas peran dan pekerja sosial selaku advokasi untuk melakukan mediasi, untuk melakukan penguatan-penguatan kepada motivasi ke anak, ke keluarga, ataupun melakukan case community bagi di lingkungan setempat. Karena kenapa? Mindset masyarakat itu, anak berhadapan dengan hukum itu, apalagi sudah dijudge oleh masyarakat sebagai pelaku, ini menjadi biang atau menjadi seakan-akan ini kayak penyakit masyarakat ini, yang pokoknya yang harus dikeluarkan di masyarakat ini. Inilah tugas kami selaku pekerja sosial untuk melakukan mediasi, memberikan pemahaman bahwasanya bukan cuma dari aparat pemerintah saja, bukan cuma dari pihak lembaga-lembaga pemerintah anak saja yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak, tetapi semua lini, semua masyarakat, semua tokoh-tokoh masyarakat yang bertanggung jawab penuh, sehingga mindset ini yang kita harus hilangkan. Karena kenapa? Peranan masyarakat ini sangat nihil, masih minim pemahaman tentang persoalan-persoalan ABH, anak berhadapan dengan hukum, apalagi sudah ada levelnya. Kalau sudah berkasus, dia sudah mantan napi, sudah tidak bisa lagi mendapatkan akses atau tidak bisa terkabul lagi cita-citanya. Nah itu. Jadi
Dalam hal ini saya kurang lebih sudah menjalani 4 tahun ditugaskan di Kabupaten Maros. Alhamdulillah banyak inovasi-inovasi yang kami dapatkan, kami berikan berkat kerjasama dengan teman-teman dari OPD-OPD terkait, termasuk khususnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yang sangat luar biasa. Beliau ini Pak Kadis, seharusnya Pak Kadis itu duduk manis saja di kantor, tapi saya sering-sering bersama di lapangan untuk melakukan pendampingan. Walaupun hari libur, tapi garis koordinasinya, tingkat kepeduliannya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua terkait masalah kegiatan LPKA. LPKA ini kami juga dijadwalkan oleh program kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan di provinsi. Kemudian program kami juga di Dinas Sosial, itu saya mohon maaf kami terbengkalai karena selama pandemi. Dan sebelum-sebelumnya itu kita sudah ada beberapa kali kegiatan-kegiatan di LPKA berkunjung dengan adik memberikan motivasi. Baru-baru ini kita sudah melakukan monitoring selain pendampingan anak berhadapan dengan hukum mulai dari kepolisian sampai di ranah peradilan. Kami juga melakukan monitoring di saat sudah menyelesaikan proses rehabilitasi di LPKS, yaitu di Balai Anak di Jalan Salodong di Makassar. Ada beberapa klien kemarin minggu lalu kami lakukan monitoring perubahan perilakunya. Jadi kami memang belum melakukan terminasi atau pemutusan, tetapi kita melakukan monitoring perkembangannya bagaimana setelah dia pasca rehabilitasi di LPKS. Kemudian kami mungkin menyarankan kepada LBH agar kiranya di sini kita harus melibatkan juga dari teman-teman lembaga khusus penanganan disabilitas. Karena kenapa? Itu persoalan disabilitas sangat kompleks permasalahannya, mungkin menjadi kendala juga di saat ada anak korban yang disabilitas atau difabel, terkait mungkin kendalanya dari pihak penyidikan pada saat pemeriksaan, kemudian di kejaksaan sampai di ranah peradilan. Jadi kami 2 minggu yang lalu kami melakukan supervisi di Goa, di Dinas Sosial Goa, bersama dengan teman-teman NGO dari Save the Children dan lembaga Verdi, yaitu lembaga disabilitas. Itu sangat welcome di saat kita membutuhkan pendampingan khusus untuk pendampingan anak disabilitas. Itu kami bisa melakukan referral ke sana dengan catatan mungkin dari pihak, katakanlah dari pihak kepolisian atau pihak kejaksaan mungkin bisa melakukan koordinasi dengan kami di Dinas Sosial atau menyurat sehingga kami bisa menghubungkan dengan teman-teman pendamping disabilitas. Karena kenapa? Saya selaku pekerja sosial sangat merasakan kendala besar di saat kita dipertemukan anak korban disabilitas. Nah, sementara di sini kita memberikan kesan non-diskriminasi. Kita tidak memilih-milih. Apalagi kalau persoalan disabilitas itu sangat kompleks permasalahannya. Bukan cuma dari segi kasusnya, tapi ada beberapa aspek yang kita harus perhatikan di saat kita melakukan asesmen. Tapi apa daya seorang pekerja sosial melakukan asesmen di saat kita diperhadapkan dengan anak yang disabilitas, sementara kita tidak memiliki keilmuan khusus untuk melakukan asesmen tersebut. Sehingga kami kerjasama dengan pihak lembaga, teman-teman lembaga di Makassar untuk khusus penanganan disabilitas. Jadi untuk kami di Kabupaten Maros khususnya di Dinas Sosial, alhamdulillah dalam bentuk penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum dibanding dari 2019 itu ada sekitar 50 yang langsung kita tangani kasus, kemudian di 2020 itu kurang lebih ada 47 anak yang kita dampingi, dan ada juga beberapa yang kita rekomendasikan untuk hasil putusan dari pengadilan itu kembali ke orang tua, kembali dengan orang tua, tetapi dalam tahap pengawasan dari teman-teman PK Bapas dan mendapatkan pendampingan psikososial dari kami pekerja sosial, begitupun dari hasil putusan untuk di LPKS, baik putusan dari pengadilan maupun putusan dari hasil diversi baik dari kepolisian, kejaksaan maupun dari pengadilan. Dan alhamdulillah di pengadilan Maros sangat luar biasa, sarana dan prasarananya sangat safety sesuai dengan amanat SPPA. Apalagi saya lihat di situ pengadilan negeri Maros itu sangat ramah disabilitas. Jadi karena kenapa mindset masyarakat di saat kita menyidangkan perkara anak itu enggan untuk datang
oleh korban. Karena kenapa? Takut dengan keramaian. Sehingga kami dari teman-teman pekerja sosial dengan teman-teman P2TP2 Maros itu selalu menjelaskan prosedur, mekanisme, keadaan di saat kita melakukan sidang. Karena masyarakat umum yang namanya sidang, yang namanya pengadilan itu banyak yang menonton, banyak yang datang masuk ke ruangan, ternyata tidak demikian sesuai dengan amanat SPPA. Dan alhamdulillah di Kabupaten Maros sangat luar biasa dari sarana dan prasarana dan keaktifan dari Bapak Ibu yang hakim, termasuk dari kejaksaan, alhamdulillah sangat luar biasa garis koordinasinya dengan kami, termasuk dengan kepolisian dari Polres, Pakasat, Pakanit dengan teman-teman penyidik semua. Semoga dengan terbentuknya forum ini dari untuk LBH, semua yang kita inginkan berdasarkan amanat SPPA bisa tercover semua, sehingga beban yang selama ini kita pikul itu akan menjadi ringan. Karena kenapa? Kita masing-masing memiliki tupoksi tanpa bertabrakan, tanpa tumpang tindih. Karena kenapa? Kemarin kita gelar kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan teman-teman LBH Maros, LBH Makassar, sehingga pekerjaan ini akan menjadi mudah bagi kita. Karena kenapa? Kita membagi job, walaupun endingnya akan sama, titiknya akan ketemu. Karena misal saya dari pekerja sosial, saya melakukan pekerjaan saya sesuai dengan tugas peranan fungsi saya selaku pekerja sosial berdasarkan amanat dari SPPA. Sehingga kami bukan cuma fokus dari ABH, tapi kami memberikan bentuk sosialisasi ke masyarakat dengan kerjasama dengan P2TP2A, membentuk suatu forum pengaduan di kecamatan, sehingga kasus-kasus yang ada di kecamatan tidak langsung dilaporkan ke kepolisian, tapi diselesaikan di kecamatan atau diselesaikan di desa dengan adanya kami selaku pekerja sosial dengan teman-teman P2TP2A yang kita menerapkan yang namanya restoratif justice, sehingga retributif justice-nya kita hilangkan efek jerah. Karena inilah retributif justice ini yang selalu kita dengar di masyarakat, berikan efek jerah. Pada dasarnya anak pelaku itu kita sudah sadar, dia walaupun dia level anak pelaku, tapi sebenarnya dia sebagai anak korban, sehingga butuhlah pendekatan secara persuasi, memberikan motivasi, dan alhamdulillah anak pelaku yang kita dampingi di Kabupaten Maros, yang kita rujuk dari LPKS maupun di LPKA, ada beberapa testimoni kita yang berhasil, walaupun dia background-nya pada saat itu dia sudah patah semangat, sudah tidak ada semangatnya untuk bisa berkiprah atau mendapatkan cita-cita, setelah kita memberikan penguatan motivasi, sehingga anak ini kembali ke berfungsian sosialnya. Kemudian tanggung jawab orang tuanya juga sudah kembali. Karena kenapa? Kita selaku pekerja sosial tidak memberikan sepenuhnya ketergantungan ke kami, tapi kami berusaha untuk merubah mindset anak ini, merubah pola pikirnya orang tua ini sebagai tanggung jawab. Karena kenapa? Kurangnya kasih sayang, kurangnya komunikasi, apalagi kedua orang tua ini sangat sibuk, sehingga tidak ada komunikasi aktif. Apalagi ada beberapa kasus ini yang beberapa yang lalu yang termasuk kurir obat-obat terlarang, kemudian korban kekerasan seksual yang dimana pelakunya itu orang dewasa, pelakunya bapak tiri, bapak kanu. Hal inilah yang kita inginkan, bahwasanya kasus-kasus yang khususnya di Kabupaten Maros kita reda dengan adanya bentuk teamwork. Kita sama-sama turun ke masyarakat melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bukan cuma dalam bentuk proses mulai dari tidak kepolisian sampai di ranah pengadilan, tetapi kita merambah, kita harus bongkar akar-akarnya dulu, ini dibawa dari masyarakat, sehingga sampai di atas, sampai di kabupaten itu akan nyaman. Jangan sampai cuma backgroundnya saja bagus, ternyata isinya tidak maksimal, tidak sesuai. Betul tadi dari Pak Wakil PN Maros, bahwasanya kita butuh action. Kita butuh action, bukan cuma bercerita semaksimal mungkin dengan teori-teori yang luar biasa, sementara action kita tidak ada. Sehingga apa yang kita harapkan di Kabupaten Maros itu tidak akan tercapai. Dengan adanya teamwork, kita bentuk forum ini, saya rasa dengan teamwork yang kuat ini, insya Allah pekerjaan kita akan ringan di saat kita turun ke masyarakat melakukan bentuk sosialisasi. Saya kira itu Pak Yuda untuk sementara. Nanti ditambahkan sebentar di saat kita mau ada penambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Sangat
banyak hal yang menjadi catatan. Tapi paling tidak ada sesungguhnya agenda yang harus kita tuntaskan juga, bukan hanya untuk konteks perempuan dan anak, tapi untuk juga kelompok difabel. Saya kira ini poin menarik, dan itu juga saya jadikan catatan, sehingga forum sinergitas ini bukan hanya untuk konteks perempuan dan anak, tapi juga bagaimana kita membuat perlakuan yang khusus, afirmasi tertentu terhadap kelompok-kelompok difabel, apalagi kalau dia perempuan dan anak dan dia difabel, tentu dia mengalami posisi rentang yang semakin tinggi. Makasih Pak Ihsan ya, nanti itu kita bisa jadikan paling tidak rencana aksi di forum kita bersama ini. Nah, teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, salah satu aktor penting sesungguhnya yang kita harapkan di forum ini adalah Peradi. Nah, saya sudah mengagendakan untuk mengundang dari Peradi untuk di forum ini bisa share. Peradi ini menghimpun para teman-teman advokat yang ini diharapkan untuk bekerja secara sukarela, sehingga tadi yang diharapkan ada proses-proses pendampingan yang dilakukan itu bisa direspon dengan cepat dengan sumber daya yang cukup. Di list saya ini di sini ada Ibu Emma. Ibu Emma itu ada ya? Ada ya. Mungkin Ibu Emma bisa share dengan kita, atau Pak Hasbi ada ya? Oke, Ibu Emma bisa share. Ibu Emma ini juga pengurus Peradi. Halo. Oke, Pak Hedir bisa mewakili Peradi, paling tidak menyampaikan komitmennya. Seperti apa komitmen Peradi terkait dengan rencana kita untuk pembentukan forum ini. Saya kira di tempat ini cukup banyak juga. Ada Kak Hasbi mungkin, Pak Yuda? Pak Hasbi belum ada. Ibu Emma mungkin menyusul lagi vaksin sekarang lagi vaksin beliau. Tapi Ibu Emma masih ada dalam tuh. Oke, kalau tidak ada Pak Hasbi, biar saya sedikit memberi gambaran tentang komitmen dari Peradi. Halo? Silakan Bu, silakan, bagus. Ya. Ya. Ibu Emma lagi Maaf, saya lagi mobile-nya. Ini. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang ada di room chat ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa maksimal. Saya sementara mengikuti proses vaksin. Jadi Peradi sendiri tentu sangat punya komitmen yang cukup kuat berkaitan dengan isu-isu ini, karena di struktur kelembagaan Peradi itu memang ada satu bidang khusus yang menangani persoalan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kebetulan saya adalah wakil ketua yang membidangi isu tersebut. Nah, di tingkat Peradi sendiri itu sebetulnya berkumpul begitu banyak para advokat muda, dan kemudian juga banyak lawyer-lawyer yang punya pengalaman di dalam proses pendampingan. Yang menjadi satu kendala bagi teman-teman di Peradi adalah belum mampu untuk membangun komitmen dan sinergi antara layanan-layanan yang lain. Katakanlah misalnya layanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu P2 TP2A, secara personal kita dekat. Ya, saya sebagai anggota Peradi dan sebagai seorang lawyer sangat dekat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan P2 TP2A. Tetapi tentu hubungan kedekatan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan itu tidak tentu hubungan Dinas Pemberdayaan Perempuan itu tidak serta-merta komitmen kelembagaan. Jadi ini lebih banyak pada persoalan hubungan individu. Nah, ini yang sebetulnya yang menjadi catatan penting bagi Peradi untuk menjadi komitmen. Sebagian dari anggota Peradi sudah fungsi mereka di dalam melakukan layanan kaitannya dengan isu-isu perempuan dan anak.
kemudian juga bersinergi dengan lembaga layanan yang ada di pemerintah, beberapa lembaga layanan yang ada di lembaga-lembaga layanan khususnya bantuan hukum, tetapi mungkin memang yang menjadi poin penting bagi Peradi dan itu menjadi tanggung jawab kami, itu bagaimana membangun sinergi yang tadi kita sudah bagaimana membangun sinergitas. Di layanan tentu sangat membutuhkan hukum dan di Peradi ada. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi catatan di Peradi itu adalah seharusnya memang kita mempunyai satu halo. Masih bagus, halo, Bu. Masih bagus. Ya, mempunyai satu komitmen dalam bentuk kerjasama kaitannya dengan pemberian layanan bantuan hukum. Di Peradi ada PBH Peradi yang selama ini juga aktif memberikan layanan, tetapi tentu kalau kita melihat rasio kekerasan yang terjadi, tentu itu sangat tidak berbanding dengan ketersediaan sumber daya, baik yang ada di lembaga layanan, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, maupun yang ada di lembaga-lembaga layanan lainnya. Nah, ini kemudian yang menjadi catatan penting di Peradi. Melalui kegiatan ini tentu kita sangat mengapresiasi LBH Makassar karena telah membuat satu kegiatan yang menurut saya sangat cukup bagus dan cukup menjadi penting di dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi atau dalam mengoptimalkan akses terhadap perempuan dan anak maupun penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Di sini ada pengadilan negeri, di sini ada kejaksaan, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada dari Peksos kalau saya tidak salah. Komponen-komponen inilah yang kemudian harus membangun sinergi untuk memperkuat. Nah, Peradi sangat terbuka untuk membangun komunikasi, membangun komitmen jika itu menjadi sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dalam gerakan perempuan, anak, dan penyandang difabel. Saya pikir itu catatan dari saya, Pak Yuda. Mohon maaf kalau misalnya tidak bisa maksimal. Saya sementara ada di tempat vaksin. Saya kembali ke Pak Yuda. Terima kasih. Bisa kembali. Pak Imran Burhanuddin, mohon di. Terima kasih. Kalau sekarang kita buka. Pak Imran, cek mic-nya Pak. Ya, oke. Makasih dari Bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Emma dari Peradi. Saya kira ini kita tahu betul keanggotaan Peradi cukup banyak, sehingga ini menjadi resource tersendiri, sumber daya tersendiri yang paling tidak kita butuhkan ke depan. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya akan mengundang satu orang untuk memberi respon, paling tidak memperkaya proses diskusi kita, juga memberikan saran kaitan dengan forum yang akan kita bentuk ini, sehingga betul pesan dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros ya, bahwa ini bukan cerita saja, tapi paling penting adalah bagaimana kita bekerja secara bersama-sama, bersinergi untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Saya mengundang 1-2 orang untuk memberi saran kaitan dengan forum kita ini. Silakan Pak. Bisa raise hand, bisa langsung juga mengaktifkan speakernya, sehingga saya langsung bisa mempersilahkan. Bisa juga menyampaikan di room chat. Dengan hormat saya persilahkan. Ada yang komentar? Sekarang kita ada di pukul 11.36, kita akan segera berakhir di paling tidak di pukul 12.00 sesuai dengan jadwal. Kalau ada yang ingin berkomentar, mungkin Pak menarik sesungguhnya yang disampaikan oleh Pak Kadis dengan rencana melakukan rapat koordinasi
dengan DP3A, tentu dengan jejaring ini, paling tidak dengan kita-kita yang ada dalam forum ini, sehingga juga saya kira dalam forum itu juga kita sekaligus bisa membahas apa-apa yang menjadi agenda strategis forum sinergi ini ke depan. Mungkin Pak Kadis ada saran, saya persilakan. Pak Idrus, Tabe. Ya, terima kasih Pak Yuda. Memang kami masih merencanakan untuk melakukan rapat koordinasi. Saya kira juga pertemuan hari ini merupakan sebuah awal bagi sinergi kita bersama, dan harapan kami tentu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, forum ini tentunya mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi kita selama ini yang selama ini mungkin masih merasakan kekurangan dari layanan kita masing-masing. Kami juga memohon maaf, mungkin selama ini masih ada keterbatasan-keterbatasan yang kami lakukan, tetapi kami juga mengapresiasi dari mengapresiasi kepada Polres dengan pengadilan negeri yang sudah membuat sebuah layanan yang ramah terhadap anak, perempuan, dan disabilitas. Saya kira itu juga menjadi sebuah harapan bagi semua masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Dan itu juga menjadi hal yang menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa untuk anak perempuan saya kira memang membutuhkan sebuah layanan yang spesifik, sehingga kita juga harus mempersiapkan baik itu sarana prasarana maupun SDM yang bisa memberikan layanan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Memang kami sadari bahwa kami juga memiliki SDM yang terbatas, tetapi SDM yang terbatas ini saya kira tidak menjadi banyak yang bisa kita kerjasamakan, dan hari ini terbukti bahwa kita memiliki peluang untuk saling bekerja sama dan sesuai dengan peran kita masing-masing, saya kira, dan itu menjadi kewajiban kita bersama. Saya kira kalau kita berbicara terkait dengan anak dan perempuan, itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab banyak pihak. Dan momen pertemuan hari ini, komitmen kita bersama untuk saling menguatkan, saling berkoordinasi, saling bekerja sama, saya kira itu sebuah hal yang sangat baik untuk memberikan layanan terbaik bagi anak dan perempuan ke depan. Saya kira itu Pak Yuda dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Saya kira poinnya meneguhkan kepada kita sekalian bahwa forum ini menjadi mutlak dan harus segera kita wujudkan sehingga kerja-kerja ini bisa kita sinergikan. Karena pada realitasnya sesungguhnya kita sudah melakukan kerja-kerja pemenuhan hak-hak perempuan dan anak ini. Tapi ini penting untuk bagaimana melembagakan kepedulian itu sesungguhnya. Saya mengundang lagi 1-2 orang untuk Pak Yuda, silakan. bisa tambah sedikit. Oh ya, silakan Bu, silakan. Makasih banyak. Saya sebetulnya mau melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros tentang bahwa penanganan kasus sebetulnya itu tidak hanya kalau bahasanya tadi kami banyak bicara, bekerja meki. Nah, menurut saya dengan diadakannya pertemuan ini di mana membangun forum komunikasi, menurut saya ini hal yang sangat menjadi kuat jika di dalam melakukan fungsi-fungsi jejaring, fungsi-fungsi koordinasi, dan masing-masing lembaga layanan ini memahami dan mau bersinergi di dalam mengoptimalkan layanannya. Berarti tadi komitmen dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri, komitmen dari Kejaksaan, komitmen dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan komitmen dari beberapa teman-teman, tentu itu menjadi harapan bagi Peradi, karena kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana ruang-ruang ini dibuka oleh aparat penegak hukum, itu ada hal positif yang
diharapkan oleh para korban dan termasuk kami sebagai berkaitan dengan layanan di bagian bidang hukum. Kira-kira itu menjadi harapannya kami ya, Pak Yuda. Forum ini bisa bersinergi dan kami dari Lembaga Pradi bersedia dan siap selalu untuk memberi dukungan dan respon terhadap berjalannya forum ini. Itu mungkin catatan dari saya, Pak Yuda. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Emma dari Pradi. Ibu Bapak sekalian, kalau masih ada satu orang saya persilakan. Sekarang kita sudah ada di jam 11.41, kita akan segera berakhir. Ibu Bapak sekalian, saya sekedar memberikan catatan dari forum diskusi kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini, bahwa sesungguhnya kompleksitas yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan kerja ekstra, kerja keras. Bukan dari satu pihak saja, bukan dari aparat penegak hukum saja, tapi juga dari organisasi bantuan hukum, bahkan sampai dengan pemerintah daerah, serta dengan masyarakat. Sesungguhnya dari forum ini, kita sudah punya komitmen bersama, bagaimana mewujudkan sebuah forum yang mensinergikan kekuatan dan kapasitas kita untuk melakukan pemenuhan-pemenuhan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum. Memang kita sadari bersama bahwa sesungguhnya salah satu problem dasar kita adalah penyadaran masyarakat. Olehnya itu dibutuhkan kerja bersama. Bagaimana melakukan penyadaran secara bersama-sama terhadap masyarakat. Paling tidak pada sisi perspektif atau cara pandang masyarakat melihat korban, keluarga korban, dan sampai pada pola pikir masyarakat. Sehingga tidak menjustis korban dan atau keluarga korban, sehingga tidak akan melakukan pengulangan untuk kasus yang dilakukannya. Selain itu, memang kita sadari ada keterbatasan pada sisi pendampingan. Paling tidak jumlah penasihat hukum kita. Dengan komitmen dari Pradi, saya kira Pradi dan LBH, saya kira ini langkah maju untuk kita sekalian. Keterbatasan tentang psikolog juga masih terjadi. Sakti Peksos kita masih terbatas. Satu kabupaten dengan sekian belas kecamatan masih akan didampingi oleh 4 orang. Tentu ini keterbatasan lain. Selain itu juga kita membutuhkan pendamping spesifik. Paling tidak untuk kasus-kasus yang dialami oleh kelompok difabel atau kelompok berkebutuhan khusus. Memang untuk mewujudkan semua itu, jejaring yang ada saat ini atau paling tidak forumnya ada saat ini penting untuk memperluas jejaring itu dengan pemangku kepentingan lain. Mungkin dengan organisasi profesi lain. Sebutlah tadi Pradi, organisasi psikolog, sehingga keterbatasan kita untuk melakukan pendampingan dan melakukan asesmen bagi korban dengan tenaga psikolog bisa teratasi. Juga dengan organisasi difabel, mungkin juga dengan perguruan tinggi, sehingga kerja-kerja ini bisa disinergikan dan dimaksimalkan untuk ke depan. Nah, catatan untuk forum kita, pertama adalah kita akan melakukan pertemuan rutin. Nanti secara beragenda akan kita bahas melalui forum. Nah, salah satu wujudnya adalah dengan membentuk kelompok grup di WhatsApp untuk memudahkan komunikasi ini. Jadi dengan saat ini Ibu Bapak sekalian yang hadir, dengan sangat terhormat saya mengundang mewakili teman-teman dari LBH mengundang nanti akan terlibat di forum WhatsApp grup yang akan kita buat sehingga memudahkan komunikasi kita. Kedua adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini DP3 Kabupaten Maros, tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan bahwa salah satu agenda dia adalah melakukan rapat koordinasi. Nanti juga kita akan mendiskusikan itu, siapa tahu forum itu juga bisa kita manfaatkan secara bersama-sama. Memang agenda terpenting kita ke depan adalah bagaimana membangun rencana aksi bersama, sehingga aksi-aksi kepedulian, komitmen yang kita miliki, baik secara personal maupun secara kelembagaan saat ini, bukan hanya menjadi omongan atau catatan saja, tapi bisa dikerjakan secara bersama-sama. Tentu dengan bersinergi, paling tidak pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
bisa kita penuhi. Terima kasih untuk segala partisipasi. Terima kasih kepada LBH untuk amanahnya kepada saya sebagai moderator. Terima kasih kepada Tribun Timur. Saya kembalikan lagi kepada Pak S kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, demikian tadi kita ikuti talkshow yang dipandu langsung oleh Kak Yuda Yunus dan dihadiri oleh beberapa narasumber kita dari berbagai tempat yang berbeda. Sebelum saya akhiri, mungkin ada penyampaian lebih lanjut dari Ketua LBH atau Panitia Pelaksana Pak Edi Kurniawan barangkali. Silakan. Sudah langsung Pak, tinggal foto-foto. Oke, siap. Foto-fotonya. Kalau begitu mari kita mengaktifkan bersama video Zoom kita dan kita Pak Kambi, siap. Bisa minta semua peserta untuk aktifkan kameranya? Oke, siap. Ya, teman-teman mari kita aktifkan kamera kita dan kita tersenyum supaya kita terlihat semakin tampan. Mbak Melisa dari tadi tersenyum terus. Kak Emma, enggak sakit jika? Nah, Pak Hendra Firmansyah, Pak Ahmad Arif. Oke, kita screenshot. Panitia mungkin sebentar Kak, soal apa namanya absensi diingatkan lagi. Oh ya, ada di chat. Ya, di chat Zoom kita tadi permintaan panitia untuk pengisi daftar hadir dan pengisian-pengisian lainnya. Oke, kita screenshot 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. Dengan demikian berakhir kita webinar Zoom kita. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan kita akan jumpa kembali dalam webinar selanjutnya bersama LBH Makassar dan pihak-pihak terkait. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda, Pak Kambi, Pak Wakil.